God isn't ignoring you. He's doing something deeper. He's not just after your request. He's after your heart, to realign your motives with His purpose, to trust Him, even when the timeline doesn't make sense, to ask with humility, not entitlement, to pray with clarity, not confusion, to come with gratitude, not just a wish list. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Because when we ask right, we get alignment, we get peace, we get God Himself. So pause, realign, and ask right. Karena kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pastor Tulus, katanya beliau suka sekali dengan kisah Yusuf. Jadi saya mau bawakan firman Tuhan pada kali ini dari Kejadian 39, kisah daripada Yusuf, saudara. Jadi saya akan bacakan dulu ayatnya bagi saudara, karena saya rasa ini ada beberapa hari yang bisa kita pelajari melalui mungkin kisah yang saudara pernah dengar sebelumnya. Mungkin kalau saudara pernah mendengar mengenai kisah Yusuf. Yusuf merupakan seorang yang lahir sebenarnya di tanah Kanaan, tetapi karena saudara-saudaranya dan karena hal-hal yang mungkin bukan sepenuhnya kesalahan daripada Yusuf, mungkin ada hal yang salah yang Yusuf lakukan, yaitu dia memberitakan apa yang jadi mimpinya dan apa yang menjadi tujuannya langsung kepada orang-orang yang mungkin pada saat itu tidak tepat untuk bisa mendengarkan apa yang harusnya sifatnya pribadi untuk Yusuf terima. Tapi kemudian kita tahu singkat cerita bahwa bukan karena kesalahan dia dibuang ke Mesir, dan ketika dia dibuang di Mesir itu nggak apa-apa, dengan saja lanjutkan sampai saya selesai membacakan firman ini. Dan sampai ketika dia dibuang di Mesir di situ, kita tahu bahwa itu semua bukan karena kedalinya dia. Dan kemudian sampailah kita di Kejadian 39 ayat yang pertama, katakan di situ bahwa adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi dia sebelumnya ada di tanah Kanaan, bukan karena keputusan dia ada di Mesir, dan dikatakan bahwa dia ada di situ, di suatu negara yang asing untuk Yusuf sendiri. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, tidak kan seperti itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Ternyata keberhasilan kita seringkali bukan karena kita, tetapi apakah ada Tuhan di situ atau tidak. Keberhasilan pekerjaan, dan maka tinggal ia di rumah tuannya, orang Mesir. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Dikatakan bahwa ia tidak harus melayani dia, tetapi dia boleh melayani dia. Kenapa? Karena Firaun melihat ada penyertaan Tuhan dan pimpin Yusuf. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Kenapa yang berkati? Karena Yusuf hadir di situ. Karena keberadaan Yusuf, rumah Potifar juga diberkati. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf manis sikapnya dan elok panasnya. Setelah beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Kita tahu ini juga terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kekuasaan daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkan kepada aku selain daripada engkau, sebab engkau istrimu. Aku memegang kuasa atas segala sesuatu yang selain daripada engkau, karena engkau istrinya. Dan ini yang menarik, dikatakan bahwa bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa bukan terhadap Potifar, bukan terhadap engkau, tetapi berbuat dosa kepada Allah. Bukan soal apa yang dia milik, bukan soal kuasa apa yang dia berikan, tapi bagaimana aku bisa berbuat dosa kepada Allah setelah Tuhan memberikan semua yang baik. Sehingga mungkin firman Tuhan pada siang hari ini saya ingin memberikan judul One for the Culture. Satu hal yang bisa dilakukan untuk budaya di mana kita berada. Karena kita baru saja membaca dari kisah daripada Yusuf, di situ kita bisa melihat bahwa ada sedikit bagian dari perjalanan Yusuf. Kita tahu bahwa pada akhirnya kemudian Yusuf dipercaya menjadi perdana menteri di Mesir, dan menjadi
sebuah solusi bukan hanya untuk Mesir, tapi dikatakan bahwa seluruh daerah-daerah daripada Mesir pun bisa mendapatkan bantuan karena Indonesia di situ. Tapi kita melihat bahwa ada hal yang terjadi dalam perjalanan Yusuf sebelum dia bisa menjadi dampak bagi budayanya, yang mungkin kita juga bisa tarik pelajarannya ketika kita berada di suatu negeri yang asing. Ketika kita berada di suatu tempat yang mungkin tidak familiar dengan kita dan mungkin bukan menjadi tempat di mana kita berasal. Dan saya bilang judul ini karena sadari saudara bahwa ada beberapa hal dalam kehidupan ini seringkali kuncinya itu cuma satu. Seringkali ada satu hal saja yang kalau hal tersebut diperhatikan biasanya hal lain akan mengikuti. Biasanya keberhasilan akan mengikuti saya berhidup saya pernah meluangkan waktu kurang lebih sekitar 1 tahun di Amerika Serikat pada saat itu untuk bisa belajar di kitab di Portland Bible College. Dan di sana tuh sampai sekarang sih tidak pernah lupa salah satu makanan favorit saya ketika saya dari sana adalah yang namanya Chick-fil-A chicken sandwich. Saya nggak tahu saudara pernah berkesempatan untuk mencoba tidak, tetapi itu merupakan suatu chain restoran, itu merupakan suatu fast food sebenarnya. Dan tapi saya sangat suka mengenai chicken sandwich tersebut. Dan tapi kalau dilihat dari semua menu yang diberikan, pilihan menu yang diberikan, makanan-makanannya semua sebenarnya sama seperti restoran yang lain. Tidak ada yang berbeda, sama-sama ayam nggak ada yang berbeda. Menurut saya kalau berusaha dengan daging New Zealand lebih dagingnya lebih enak daripada yang di luar sana. Ayamnya nggak berbeda, rotinya seperti itu. Bukan pertama kalinya chicken sandwich ada di Chick-fil-A dan ada menu yang itu sama sekali, mac and cheese dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya yang membuat chicken sandwichnya itu sangat terkenal itu hanyalah satu. Yang membedakan itu adalah yang namanya saus dari Chick-fil-A. Justru karena ada sausnya itu yang membuat semua hal yang tadinya sama, semua hal yang terlihatnya sama seperti yang lain, semua hal yang terlihatnya begitu-begitu saja menjadi berbeda hanya karena ada satu sentuhan saja. Hanya karena ada satu saus saja yang kemudian sausnya sekarang lebih terkenal dibandingkan daripada chicken sandwich ya. Chicken sandwich tersebut jadi karena ada satu sausnya. Sehingga mungkin yang ingin kita perhatikan di sini adalah ketika kita berada di dalam suatu budaya dan kita ingin untuk bisa influence dimanapun kita berada, menjadi influence dimanapun kita berada. Jangan-jangan hanya ada satu hal yang diperlukan untuk kita bisa menjadi dampak di negeri atau di lingkungan yang mungkin tidak familiar atau bukan menjadi rumahnya. Yusuf dibawa ke negeri yang asing. Yusuf bahkan tidak berbicara bahasa gitu, tapi kita melihat bahwa ada hal-hal yang terjadi dan bahkan mungkin nanti kita bisa lihat bahwa ada satu hal yang dia pegang yang menyebabkan dia bisa menjadi dampak di situ. Yang menyebabkan bukan dia yang dipengaruhi, tapi dia yang mempengaruhi area tersebut hingga bahkan keluarganya pun bisa terselamatkan meskipun keluarganya tinggal di tempat yang sangat sulit. Dan kemudian dari firman yang kita baca dikatakan bahwa Yusuf dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan menyertai dia. Dan karena Tuhan sangat menyertai Yusuf, hadiratnya sungguh nyata, bahkan sampai penyertaan Tuhan pun bisa dilihat oleh tuannya. Dan karena dilihat oleh tuannya, maka kemudian Yusuf ada di dalam rumah tuannya. Bahkan Tuhan memberkati rumah tuannya tersebut. Tuhan memberkati dimanapun Yusuf berada, apapun yang Yusuf kerjakan dia berhasil karena Tuhan menyertai dia. Saya mungkin pada siang hari ini poin pertama yang saya ingin bawakan buat saudara di FJ Project bahwa kita bisa melihat bahwa the presence of God precedes influence. Hadirat Tuhan itu yang perlu ada sebelum kita bisa menjadi influence. Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam dimanapun kita berada. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, ada to-do list yang harus kita jaga, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Tetapi pada akhir-akhirnya kalau kita mau melihat, terutama kita mau belajar kehidupan Yusuf, apa yang membuat dia berhasil bukan karena dia cakap, dia berhasil baru Tuhan sertai. Tuhan sertai, dia jadi cakap, dia jadi berhasil. Jadi kalau kita rindu untuk menjadi influence, saya tidak meniadakan adik kita harus melakukan apa. Kita tidak harus memenuhi tanggung jawab kita harus memenuhi tanggung jawab kita. Tetapi sadari bahwa lebih dulu daripada itu, pertanyaannya adalah, apakah kita punya hadirat Tuhan? Karena yang membuat Yusuf berhasil, karena Potifar bisa melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Ada yang berbeda dengan dia. Dan dikatakan bahwa Potifar melihat Yusuf dan dikatakan bahwa orang ini selalu berhasil. Enggak. Yang Potifar lihat, Tuhan menyertai dia. Baru segala sesuatu itu seringkali kita merasa bahwa kita harus earn the presence of God. Saya harus berhasil dulu, baru ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada dulu, baru kita bisa berhasil, barulah di situ ilmu bisa.
Sehingga kalau kita rindu untuk bisa menjadi dampak dimanapun kita berada, menurut saya ini adalah the seed. Benihnya tuh ini. Kita ditugaskan untuk bisa merawat benih yang dipercayakan. Benihnya adalah Roh Kudus sendiri, dan apakah kita mampu merawat hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Saya nggak tahu dengan saudara mengenai hal ini atau tidak, tetapi beberapa waktu yang lalu, kalau saudara tahu, ada suatu aplikasi itu yang namanya Zenly. Aplikasi Zenly, saya nggak menggunakannya, tapi aplikasi ini tuh menarik karena saudara itu bisa seperti ini, seperti suatu aplikasi sosial, gitu, jadi bisa berkembang dan lainnya. Tetapi setelah saudara membuka aksesnya, teman saudara tuh bisa selalu tahu saudara dari mana. Tinggal buka aplikasinya, selama saudara bawa handphone saudara, pasti ketahuan saudara itu ada di mana, lagi ngapain di situ, gitu ya. Dan surprisingly saya tahu, saya melihat wajah-wajah yang takut setelah saya menjelaskan aplikasi ini. Tapi surprisingly banyak sekali yang pakai. Banyak sekali orang yang pakai untuk bisa keep in touch, untuk bisa get connected. Saya pribadi juga memutuskan untuk tidak menggunakannya karena memberikan sekali. Sepertinya tidak enak sekali, dan ini memberikan suatu rasa yang tidak nyaman ketika ada orang lain yang mengetahui saya sedang ada di mana. Dan biasanya ketika orang mengetahui hal tersebut, saya akan mengadjust perilaku saya karena orang tahu sekarang. Tentunya kita bisa lebih apa adanya ketika orang tidak tahu, tetapi ketika sekarang orang tahu saya di mana-mana saya berada, orang bisa tahu, ya tentunya saya akan lebih jauh. Saya kemana? Ada suatu hal yang menjaga saya, ada suatu pemikiran yang ini orang tahu nih, ini dia tahu saya sedang mau. Dan menurut saya mungkin yang perlu kita sadari adalah sama halnya ketika kita mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga pertanyaannya, kita izinkan Tuhan hadir atau tidak? Karena adalah satu hal untuk kita bisa baca Alkitab setiap hari, berusaha dengan kekuatan kita untuk lebih baik, untuk bisa mengikuti semua perintah firman Tuhan. Tetapi sebenarnya shortcutnya adalah sadari saja bahwa Roh Kudus sendiri itu yang akan mengubah perilaku kita. Itu yang akan membuat kita lebih awas bahwa Tuhan hadir di keluarga saya, Tuhan hadir di pernikahan saya, Tuhan hadir di dalam chat WhatsApp saya, Tuhan hadir di dalam browsing story-nya saya, Tuhan hadir di dalam hubungan saya, Tuhan hadir dalam kesehatan saya, Tuhan hadir dalam pikiran saya, Tuhan hadir dalam perasaan saya. Nah, ketika kita izinkan Tuhan untuk punya akses Zenly dalam kehidupan kita, itulah yang membuat kehidupan kita. Di situlah kita bisa memberikan influence bagi orang sekitar kita. Karena you have to acknowledge the presence before experiencing the power. Gimana caranya kita bisa merasakan emas daripada Tuhan? First, you have to acknowledge the presence. Sadari hadiratnya, sehingga dari situ sekarang bisa mengalami kuasa. Sebelum kita menyadari hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, sulit untuk kita bisa merasakan kuasa Tuhan di area tersebut di dalam kehidupan kita. Sehingga mungkin apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lakukan, sadari Tuhan di dalam keluarga saudara. Sadari bahwa pernikahan itu bukan miliknya saudara, pernikahan itu adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan hadir di situ. Bukan soal apa yang pasangan saudara suka, tapi apa yang Tuhan suka di situ. Untuk bisa terjadi di dalam hubungan Tuhan saudara. Sadari bahwa Tuhan hadir dalam setiap pengambilan keputusan. Sadari bahwa Tuhan hadir di dalam karir kita. Apapun yang harus kita lakukan untuk bisa menyusun masa depan dimanapun dia berada, karena hadirnya Tuhan tentu akan mengubahkan perilaku kita dan untuk memampukan kita untuk membuat menjadi dampak bagi orang yang ada di situ. Mungkin banyak daripada saudara menyadari atau aware dengan patung ini, bisa kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah patung Daud, gitu ya, yang diukir dan dikerjakan oleh Michelangelo, terkenal sekali, valuable sekali. Banyak orang travel dari tempat yang sangat jauh hanya untuk bisa melihat patung ini. Dan kemudian yang menarik adalah, kalau saudara tahu, sulit untuk bisa mendapatkan akses melihat patung ini, dan ini adalah patung yang dipasang sehingga membutuhkan waktu yang lama sekali, membutuhkan skill yang sangat besar untuk bisa memahat patung ini, sehingga patung ini itu bernilai sekali, value-nya tinggi, dinikmati oleh banyak orang, dampaknya besar sekali. Tapi mungkin kalau saudara bisa aware dalam proses pemahatan tahun ini, patung ini, tentu dari suatu bongkahan batu yang besar ada suatu pahatan yang besar terlebih dahulu untuk bisa mengikis bongkahan tersebut. Tetapi sebenarnya menyadari bahwa justru yang menjadikan patung ini bernilai kan pahatan-pahatan yang kecil, dan kikisan-kikisan yang kecil. Tanpa ada kikisan-kikisan yang kecil, patung itu hanya akan menjadi batu. Semakin banyak kikisan kecil yang terjadi, semakin banyak
pahatan kecil yang terjadi secara detail berulang-ulang secara konsisten, semakin banyak pahatan kecil tersebut terjadi, semakin bernilai quality. Bisa jadi bentuknya seperti ini bukan karena suatu pukulan yang besar, hal yang besar, semua terjadi karena pahatan-pahatan yang kecil, kisah-kisah yang kecil. Dan jangan-jangan itu satu anugerah yang diversifikasi kepada kita. Sehingga don't underestimate the small voice of God. It could be the key to unlock your influence. Jangan pernah remehkan suara kecil yang Tuhan hadirkan dalam dimanapun kita berada. Jangan-jangan itulah yang menjadi kunci untuk kita bisa bikin untuk we can grow to become influence dimanapun kita berada. Dan bisa memuliakan nama Tuhan bukan hanya di dalam ibadah minggu, bukan hanya ketika kondisi ini, tapi ketika kita kembali ke rumah, kembali ke pekerjaan kita. Don't underestimate suara Tuhan yang sifatnya kecil. Justru yang kecil itu yang menjadikan sesuatu bernilai, bukan yang besar. Betul Tuhan bisa bekerja dengan cara yang besar. Tapi kita bisa mengerti juga bahwa pahatan kecil tersebut yang menjadikan siapa kita di masa depan, atau yang memahat kita untuk menjadi seperti orang sesuai dengan apa yang menjadi rencana Sofi. Jadi itu yang pertama, dan kemudian kita bisa melihat di sini bahwa setelah dilihat kalau Yusuf itu disertai, kemudian kita akan melihat bahwa Yusuf itu boleh melayani. Menggunakan kata boleh, saudaranya Yusuf punya opsi di situ untuk melayani. Tadi dikatakan bahwa setelah dilihat kalau Yusuf itu disertai, dia dikatakan boleh melayani, dan Yusuf putuskan untuk melayani, dan kemudian dia dipercaya untuk sebanyak. Ini yang menjadi perjalanan permulaan Yusuf untuk kemudian bisa menjadi dampak di Mesir sebagai Perdana Menteri di Mesir. Sehingga mungkin hal kedua yang kita bisa sadari untuk kita bisa menjadi influence kalau kita mau belajar dari kehidupan Yusuf, sadari bahwa the presence of God leads to service. Setelah kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita izinkan Tuhan mengikis kehidupan kita. What's next? Apa berikutnya kalau Tuhan mau pakai kita? Yang menjadi bahasa dari firman Tuhan adalah hadirat Tuhan akan memimpin kita kepada suatu kesempatan untuk melayani atau untuk menjadi hamba. Dan ini mungkin yang bertentangan dengan pola pikir dunia. Karena ketika disertai, what's next? Jadi hamba. Pertanyaannya kita waktu ini sedang. Karena ini yang menjadi caranya firman Tuhan. Dan bahkan bukankah Kristus juga datang ke dunia untuk menjadi hamba? Kita rindu untuk tidak menjadi hamba. Tetapi apa yang dipimpin Roh Kudus? Roh Kudus memimpin Yusuf di negara yang asing, hadir, berhasil. Untuk apa? Untuk boleh melayani. Sehingga sadari bahwa cara untuk kita bisa menjadi impactful, untuk kita bisa memberikan dampak adalah suka tidak suka kalau mau ikut aturan kerajaan Allah. Harus rela melayani. Bukan hanya di gereja, tetapi juga ketika ada coworkers yang butuh kita untuk melayani. Ketika kita ada memiliki seorang atasan yang membutuhkan kita lebih dari luar jam kerja kita untuk bantu dia. Entah mengapa ketika Roh Kudus mengizinkan menyetir kehidupan kita, memimpin kehidupan dia. Suka tidak suka, dan jangan kaget kalau Roh Kudus bawa kepada kesempatan melayani. Karena cara kerja Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus bisa berikan mujizat, bisa berikan terobosan, bisa berikan berhasil, tetapi pimpinan dia akan selalu memimpin kita kepada pelayanan. Bukan hanya di gereja, sekarang tapi juga di luar sana. Untuk bisa membantu orang, untuk bisa ada untuk orang, itu yang menjadi bahasa daripada firman Tuhan. Nah, seringkali kita kaget ketika kita ada dalam suatu situasi di mana kita harus melayani. Jangan-jangan itu pimpinan Roh Kudus. Jangan-jangan memang that's the role untuk kita bisa menjadi influence dimanapun kita kan. Kembali kepada Chick-fil-A, saudara, karena saya sebuah pada Chick-fil-A. Founder daripada Chick-fil-A itu bernama Truett Cathy. Ini adalah gambarnya, saudara. Jadi beliau merupakan seorang yang mendirikan perusahaan ini. Dan kalau saudara mengerti dan pernah dengar mengenai Chick-fil-A ini, sebenarnya kan Chick-fil-A ini nggak hanya terkenal karena sandwichnya saja, tetapi Chick-fil-A ini terkenal karena semua tokonya, dimanapun toko Chick-fil-A berada, chain restoran ini berada, hari Minggu itu selalu tutup. Dan anehnya saya selalu ingin Chick-fil-A itu di hari Minggu. Tetapi Chick-fil-A ini tuh hari Minggu itu selalu tutup. Jadi sudah pasti, dan pada zaman itu merupakan suatu hal yang aneh untuk sebuah chain restoran tutup di hari Minggu. Tetapi ini yang menjadi polisinya mereka. Bahkan ketika sekarang Truett Cathy sudah tidak ada, dilanjutkan oleh anaknya, dia katakan bahwa kepada anak ini dikatakan bahwa untuk restoran ini kamu boleh ubah apapun
apapun, terserah, kecuali policy HNI itu yang tidak boleh berubah. Dan kemarin mereka sebagai sekutu ini, kita baik Jack Wendel dan kesempatan mereka datang ke Bandung dan memberikan sedikit prices mengenai how to become influence in the marketplace. Dan kemudian mereka katakan bahwa saat ini mereka sedang coba buka di Singapura, pertama kali di Southeast Asia mereka coba. Dan di situ mereka sadar kenapa? Karena kalau mau buka di Singapura di dalam mall, polisinya mall itu hari Minggu itu harus sehingga mereka harus putar otak gimana caranya supaya mau memperjuangkan satu hal ini. Hari Minggu itu tutup. Karena itu yang menjadi polisi yang dididik oleh Frank ini. Dan merupakan sebuah polisi yang aneh, merupakan sebuah hal ikonik, tetapi yang menjadi alasan dibalik daripada polisi tersebut adalah karena di zaman itu yang namanya bisnis F&B, yang namanya orang bekerja dalam industri F&B itu pasti akan sangat terkuras energinya. Pasti waktunya akan sangat-sangat habis, sehingga pada zaman itu ada banyak sekali orang kalau bekerja di F&B itu menderita. Bukan hanya dia, tetapi keluarganya. Dan kemudian kehidupannya pun kemudian menjadi menderita. Demi apa? Demi ya bisa menafkahi kehidupannya untuk bisa bekerja. Sehingga yang menjadi alasan kenapa Troika diputuskan bahwa setiap hari Minggu kita tutup adalah supaya semua yang kerja bisa sehat dan bisa punya waktu dengan keluarga. Itu yang dia lakukan. Oleh sebab itu dia lakukan bahwa semua itu harus tutup tokonya di hari Minggu supaya mulai dari manajer sampai OB hari Minggu bisa ketemu keluarga. Itu yang menjadi polisi. Itu yang menjadi meskipun saat sepanjang franchise itu yang harus selalu dijaga oleh para pemilik franchise dan justru hal tersebutlah yang menjadi influence yang kemudian membuat nama daripada ini yang menjadi terkenal dan kemudian bisa disadari oleh banyak orang. Semua itu berasal dari suatu motivasi untuk melayani mereka yang terlibat di dalam food and beverage industry pada saat itu. Sehingga saya bisa katakan di sini sebenarnya kalau saudara ini menjadi influence sadari bahwa service is the language of the others. Gimana caranya kita bisa menjadi dampak? Service. Setidaknya ini yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita. Bisa untuk tidak menjadi dampak ya jangan melakukan service, tetapi firman Tuhan menunjukkan kita bahwa sulit atau bahkan mustahil untuk betul-betul bisa berdampak, bisa menjadi impactful, bisa memberikan suatu pengaruh yang baik kalau tidak rela melayani. So itu mungkin kalau sudah banyak sekali banyak gereja, kenapa gereja selalu mendorong supaya kita melayani? Bukan untuk gereja ini, tetapi untuk kita terbiasa melayani. Sehingga ketika ada kebutuhan di luar sana, kita ringan tangan. We have the lifestyle of service. Karena itulah cara Yesus untuk bisa menjadi dampak bagi dunia. Bahasa firman Tuhan, kalau saudara membaca dari ujung sampai ujung, bukan berkat saudara. Bahasa firman Tuhan adalah service. Melayani, rela jadi hamba. Itu yang Yesus tunjukkan kepada kita. Bahkan sampai mati di atas kristus untuk seluruh manusia. Jadi kalau kita mau menjadi dampak di luar sana dan di dalam keluarga apapun yang jadi perhubungan apa yang jadi perhubungan saudara, service is the language in words. Mulai berani untuk melayani, mulai berani untuk bayar harga, mulai latih otot melayani kita sehingga Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi kuat dimanapun kita berada dan di apapun di kesempatan kita. Pakai bahasa ini. Dan juga mungkin yang kita perhatikan, jangan mengeluh kalau Roh Kudus bawa pada kesempatan melayani. Harusnya dikelilingi dengan orang-orang yang selalu menunjukkan saya. Bagus sekali. That's the opportunity to what? To become influence. Mungkin Tuhan melihat saudara sudah siap untuk bisa dipakai untuk menjadi influence. Dan kalau saudara bisa bayangkan bahwa kalau gereja Tuhan dimanapun gereja tersebut berada, semua jemaat yang punya mental, bukan di gereja, punya mental untuk melayani di luar sana. Bayangkan kita bisa secepat apa dan bisa memuliakan Tuhan dengan suku dampak yang sangat besar. Betul itu karena we have a different lifestyle. We are not against service. We love to serve. Kita suka melayani, kita suka membantu orang, kita suka untuk hadir untuk orang, kita suka untuk membuat orang bisa terbantu. That's the language of influence yang firman Tuhan tunjukkan dalam setiap daripada kita, karena we are called to function, not to collect. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk bisa berfungsi dengan panggilan kita, dengan kapasitas kita, dengan talenta yang kita sudah percayakan. Apa yang jadi panggilan kita? Not to collect achievement. Saya nggak bilang collect achievement itu works, tetapi ujung-ujungnya bukan achievement kita nggak bisa bawa.
Bukankah achievement pada akhirnya juga nggak akan kemana-mana? Tapi we are called to function, bukan untuk bisa mengoleksi apa yang itu. Saya minta tolong Pak Sekulus untuk siapkan browsing. Berbagai saudara yang tahu mulai ini sambal ABC gitu ya. Ini dampaknya besar sekali. Setidaknya untuk teman-teman mungkin yang di luar Indonesia gitu. Tahu kan ini saudara ini ya. Kalau saudara belum pernah coba, nanti saudara bisa coba gitu. Ini merupakan ya ini surganya di Indonesia gitu saudara. Dan banyak dari kita suka pakai sambal ABC ya, untuk ketika kita makan gitu. Banyak dari kita biasanya cari-cari ini kalau kita sudah mulai kangen dengan makanan Indonesia. Tapi yang saya mau tanya sama saudara, saudara tahu nggak sepanjang perusahaan sambal ABC ini berdiri, apa yang jadi achievement sambal ini? Ada yang tahu? Mungkin di 2010 jangan sambal baik dengan komposisi tersehat satu Indonesia dan Australia. Gak ada yang tahu kan? Yang kita tahu apa? Yang kita tahu kita mampu sambal ini. Karena sambal ini berfungsi untuk lidah kita. Ketika kita merindukan adanya sedikit kepedasan di dalam makanan kita. Sehingga saya tadi we are called to function. Berfungsi, memenuhi kebutuhan. Karena achievement gets celebrated, but function is needed. Soal pencapaian, apapun yang kita bisa capai itu dirayakan, betul, itu dirayakan. Tetapi kemudian fungsi akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan. Karena itu Tuhan panggil kita bukan untuk oleh achievement. Tuhan panggil kita untuk berfungsi dalam panggilan kita, di dalam pekerjaan kita, berfungsi di situ, berhasil di situ, not to collect the achievement. Gak ada yang salah dengan achievement. Tetapi that's never the end goal. The end goal is the function di dalam kerajaan Allah. Di situ kehidupan kita bisa menjadi influence bagi orang yang sudah. Dan kemudian poin saya terakhir dikatakan bahwa meskipun Yesus sudah melakukan ini semua, kita melihat bahwa Yesus tidak lepas dari yang namanya godaan. Yesus taat, dekat dengan Tuhan, punya hadirat Tuhan di situ. Dia rela untuk melayani apapun yang menjadi kesempatan untuk melayani di situ di rumah Potifar. Dia lakukan semua yang terbaik di situ. Tetapi tetap ternyata pimpinan Roh Kudus bukan hanya bawa kita kepada pelayanan, tetapi bawa kita juga kepada yang namanya godaan, atau kepada yang namanya suatu hal yang mungkin kejatuhan, bukan untuk kejatuhan. Kita bisa melihat di situ bahwa dikatakan Yesus tidak terlepas dari godaan, dan justru ketika dia taat kepada firman Tuhan, karena dia tetap ikuti pimpinan dari Roh Kudus, malah ujung-ujungnya masuk penjara. Bukan salah Yusuf masuk penjara, menurut saya. Justru karena Yusuf taat kepada pimpinan Roh Kudus, dia ada di penjara. Sehingga poin saya terakhir, saya cakap seperti ini, bahwa the presence of God will allow some insights. Kalau ternyata the presence of God yang penting dalam kehidupan kita, itu yang akan mengepi kepada kita pada yang sadari bahwa bukan hanya ada melayani di depan sana, tetapi di depan sana akan ada space yang Tuhan kita dalam kehidupan kita. Saudara, tidak semua setbacks dalam kehidupan saudara itu karena kesalahan saudara. Ada setbacks yang memang saudara, baik saudara sudah 100% lakukan pun, memang harus dilewati. Karena Roh Kudus pimpin kita. Kita lihat Yusuf dipimpin masuk penjara karena dia taat. Sehingga memang ikut Tuhan bukan hanya untuk kita bisa comfortable, tetapi dia akan pimpin kita kepada suatu hal yang namanya setbacks, bukan untuk keburukan kita. Tapi tentunya ada kebaikan yang Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Karena the presence of God akan selalu memimpin kita kepada suatu hal yang perlu untuk bisa kita lalui dan disiplin dulu bisa kita kehidupan siapa daripada kita. Dan kalau saya boleh berikan ilustrasinya pada saudara sambil cerita tim bisa memberikan aku gini. Saudara baik dari saudara tahu mengenai Elon Musk. Elon Musk adalah salah seorang yang berhasil sekali, yang networknya itu tinggi sekali. Dan kalau berdasarkan grafiknya, datanya, ini merupakan networknya Elon Musk. Jadi berdasarkan tahunnya berhasil sekali, valuasinya tinggi sekali, dan kita bisa melihat bahwa ini orang ini sepertinya enak sekali, gitu, dan kemudian naik terus tidak turun, gitu kan, kehidupan kita ini akan selalu naik dan tidak pernah turun. Tapi sebenarnya grafik ini tidak begitu tepat, karena ada satu grafik yang tidak terlihat di sini,
yaitu adalah yang namanya grafik kegagalan dan biaya yang harus dia keluarkan, biaya pembelajaran yang harus dia keluarkan. Itu adalah tesnya dan aplikasi seperti itu. Bahwa di awal mungkin terlihatnya dia selalu tadi, tetapi sebenarnya ada suatu grafik yang lain yang menunjukkan bahwa ini adalah biaya yang dia harus keluarkan, kegagalan yang harus terjadi, yang awalnya besar sekali, tapi ketika dia mulai berhasil, maka kegagalannya dia pun mulai. Kita melihatnya mungkin suka dengan melihat grafik yang lain saja, tanpa kita sadari bahwa orang-orang ini pun suka tidak suka bukan karena kesalahan dia, harus mengalami namanya failures, harus mengalami yang namanya setbacks. Ini akan kenapa Tuhan izinkan setbacks? Karena growth happens best in the time of setbacks. Kalau Tuhan sudah melihat anaknya mau untuk ikut Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya, dan kemudian Tuhan mau untuk menumbuhkan orang tersebut, apa yang akan diizinkan? Failures, setbacks. Karena memang Tuhan juga berkata bahwa dia bisa pakai segala sesuatu untuk kebaikan orang percaya yang terpanggil itu, yang menghidupnya panggil. Yusuf ada di penjara itu bukan suatu kegagalan, itu suatu jalan yang memang harus dilalui saja. Yang dia harus medis bahwa memang dia harus ambil bangun. Satu frase yang mungkin sejalan kita yang dikatakan bahwa Yusuf itu masuk ke penjara isinya tahanan-tahanan raja. Saudara bisa ngerti kenapa Yusuf bisa ketika dipercaya ketika waktunya tiba, kesempatan yang ada di depan Firaun, dia bisa behave, dia bisa mengerti bagaimana membawa diri di hadapan Firaun. Dia selama 2 tahun ada di tahanan yang isinya adalah tahanan-tahanan raja. Sebenarnya berapa banyak yang dia pelajari dari mereka kalau masuk di sini, karena pokoknya dia seperti itu maksudnya dia mendengar semua yang terjadi di dalam istana di penjara sebelum kemudian kesempatan membawa dia masuk ke dalam istana. Wow. The presence of God will cause that it's okay. Kalau memang itu jadi harus dia. Angel crisis mungkin tidak selalu begini. Tetapi apapun yang Tuhan izinkan adalah untuk ketika kita tetap melihat kepada Tuhan itu, Tuhan akan pakai itu menjadi alat untuk membuat kita semakin bisa dipakai untuk bisa memberikan Allah. Karena who you are is more important than what you have. Ketika setbacks terjadi, apa yang Tuhan lakukan sih? Tuhan lagi bangun sudah. Ibaratnya mungkin saudara sedang membangun sesuatu, gagal nih, hancur bangunannya. Tetapi kalau bangunan diri saudara, gagal itu mau sesuatu dan gagal lagi, sesuatu yang Tuhan izinkan lagi melewati lubang kekelaman, mau sesuatu yang who you are is more important than what you have. Habis itu Tuhan bisa pakai kita bahwa dan di gereja kami di FK Bandung kami memiliki seorang worship leader yang sebenarnya dia merindukan untuk bisa memiliki anak itu sudah lama. Dia bersama dengan suaminya sudah bernikah kurang lebih sekitar 10 tahun dan ya kerinduan daripada mereka adalah untuk bisa memiliki. Tetapi kemudian itu tidak terjadi. Selama 10 tahun mereka berdoa, ikut ibadah, dan kemudian mereka sudah aktif dalam melayani, kita rescue semua mereka. Kita sebagai mereka melayani dengan sangat aktif, sangat influential sekali, memberikan suatu berkat bagi banyak orang yang mereka layani. Dan ya kita pikir loh, mereka juga bisa mendapatkan apa yang jadi dirinya mereka. Selama 10 tahun mereka bergumul, didoakan, hingga suatu ketika setelah lewat 10 tahun, mereka akhirnya dikaruniai, akhirnya istrinya mulai dikaruniai seorang anak. Ini tentu kita sebagai sebenarnya kita harus baca. Senang sekali, we are so happy for you. Akhirnya yang sudah didoakan, yang sudah dinantikan bisa terjadi, mengalami janji Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi kemudian ketika beberapa waktu kemudian disadari bahwa anak tersebut memiliki suatu kelainan di jantung dalam posisi umur yang masih sangat dini. Ada kelainan di jantungnya, dilema apa yang harus dilakukan masih sangat kecil. Tetapi kemudian kalau dibiarkan juga nanti bisa menderita, apakah perlu dilakukan operasi atau tidak. Jadi sangat dilematis sekali pada saat itu. There's no right or wrong options. Semuanya punya konsekuensi. Akhirnya mereka memutuskan untuk bisa bawa anak tersebut ke rumah sakit, dilakukan tindakan.
Dan long story short, tidak berjalan dengan baik. Dan mereka masih bergumul, berdoa. Kita selalu sebagai gereja juga berdoa, bantu, bisa hadir sama-sama dengan mereka. Dan ya long story short, akhirnya anak tersebut hanya bisa bertahan selama 6 bulan. Sudah menunggu 10 tahun, dapat janji Tuhan. Tapi ya, hanya harus menangani saja. Mereka harus yang hilang. Sampai ya kita sebagai satu bagi gue, kita hadir, kita pun nggak bisa ngomong apa-apa sama itu. Karena ya gimana Tuhan itu baik, gimana seperti itu. Ya, dan itu diketahui terus program kalau memang ya bukanlah suatu hal yang mudah buat mereka. Kalau boleh bilang mereka, saya dekat dengan Tuhan, saya melayani, ini terjadi, saat basic ini terjadi, kelemahan ini terjadi dan mereka tidak bisa mengerti itu. Tetapi yang saya suka, mereka nggak menyerah dulu. Mereka nggak menyerah. Bahkan di dalam ibadah kedukaannya, lagu pertama yang mereka request misalnya kan adalah the goodness of that. Ibadah kedukaan loh, kok ininya itu. Tapi sekarang saya lihat loh, mereka baik-baik. Mereka masih kebol, gak mudah. Ada maksa grieving harus berbuat. Tapi sekarang setiap kali mereka ada di atas manon, yang lain sebagai bersyukur, dan dia berkata Tuhan itu baik. Mereka bisa, mereka yang mengalami seperti itu bisa ngomong Tuhan itu baik. Speaks for me. This is the that's how we change the culture. Karena buat mereka pada saat itu lumrahnya dalam menyalahkan Tuhan. Tapi justru ketika di dalam setback mereka memutuskan untuk tetap setia, tetap lihat Tuhan, tetap melayani Tuhan di situ kita bisa balik. Sekarang ketika mereka bernyanyi, berbeda, bukan cuma soal lagu, tapi juga mereka. Karena behind any outside text lies the opportunity. Di balik dari setiap kesulitan dan pergumulan yang mungkin saudara alami, ada kesempatan yang kalau kita mau ambil, kita bisa pakai kesempatan ya menjadi dampak bagi budaya yang menurut dia. Untuk bisa menyatakan bahwa saya beriman Tuhan tetap baik. Meskipun faktanya menunjukkan tidak, tetapi Tuhan tetap baik. Di sini Tuhan bisa pakai. Oleh sebab itu, Roh Kudus animate kita bukan hanya ke dalam suatu tahap melayani, tapi juga dalam settings untuk melatih otot iman kita dan menjadikan kita yang tampil face. Our responsibility is not to change the culture. Tanggung jawab kita bukan untuk mengubah budaya, tetapi our responsibility is to let the Holy Spirit change the culture through us. Sadari hadiratnya, bekerja sama dengan hadiratnya ketika kita melayani dan ada untuk Tuhan melayani orang, dan sadari bahwa akan dipimpin untuk memasuki setbacks. Di situ kita bisa mengizinkan Roh Kudus mengubahkan situasi kita dan biarkan ini bisa kaum bukan karena kuat dan tenaga kita, tapi semua dimulai ketika kita mau menghadirkan Roh Kudus dan mau menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kita. Ada sendiri. Ada sesuatu? Saya harap sudah diberkati.